Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Kami berharap berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Betel ini, bisa memberikan respon atau menyampaikan pokok doa melalui kolom chat yang tersedia. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Kau telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami sehingga kami bisa beribadah saat ini. Sebentar kami akan menaikkan pujian penyembahan kami, kiranya lawatan Tuhan terjadi sehingga kami dapat semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and just more than we do. We worship you now. Holy, holy, holy are you. Jemaat Tuhan, angkat suara mengatakan holy, holy. Membawa cinta hampiri Tuhan. Holy, holy, holy are you, Lord. Kau melihat setiap kami Tuhan, dan Tuhan tersenyum melihat kami. Kau temukan penyembah-penyembah yang benar, mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Worship you, Lord. Amen. Amen. Holy, holy, holy. Sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu, menyatakan cintamu dengan sungguh di hadapan Tuhan. Amen. Holy, holy, holy. Bebaskan rohmu menyembah.
bersuka cita sama-sama katakan. Amin. Kita bawa hati kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang siap bersuka cita berikan tepuk tanganmu yang luar biasa Bapak Ibu. Haleluya. Langit dan bumi memuji Tuhan. Hey. Haleluya. Sama-sama kita bersuka cita hampiri Tuhan. Semua naikkan pujianmu Bapak Ibu dengan dahsyat. Come on. Say. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan dengan syukur ya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Semua katakan. Yo. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Dengan dahsyat keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua menari buat Tuhan. Puji, sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sekali lagi. Oh, say. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Amin, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, oh. Kami bawa pujian kami Tuhan. Mari sama-sama dengan dahsyat bawa sukacitamu di hadapan Tuhan. Semua. Haleluya, amin. Haleluya, say. Amin. Oh, haleluya, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan berkata di hadapan Tuhan, come on. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, amin. Tambah semangat buat Tuhan. Come on. Haleluya, hey. Amin. Amin. Haleluya, amin. Oh, amin. Haleluya, amin. Ada sukacita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, oh, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi katakan. Haleluya, say. Amin. Haleluya. Amin. Wow, dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan. Kita percaya di tangan Tuhan kita aman, amin. Yang percaya boleh angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Yeay. Imani pujianmu terjadi atas hidupmu. Hey.
Semua katakan yuk. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Janjimu Tuhan, Kau meneguhkan langkahku. Katakan, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Semua Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Iman kami Tuhan, imanku tetap teguh dan takkan ku ragu mengikutimu. Sama-sama katakan yo. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Berjalan bersama Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan semua. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Iman kami Tuhan, imanku tetap teguh dan takkan ku ragu mengikuti Tuhan. Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh dan takkan ku ragu mengikutimu. Dan takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu dan takkan ku ragu. Katakan mengikutimu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Berkata, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Amin. Takkan pernah Kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Sama-sama berkata di hadapan Tuhan. Tak selamanya mentari bersinar. Amin. Tak selamanya dunia berputar. Kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu tetap selamanya. Amin. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Tetaplah bersyukur dan katakan, selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Katakan selamanya Tuhan. Selamanya ku kagumi
naikkan syukur di hadapan Tuhan dengan sungguh. Apapun musim kami Tuhan, kami percaya ada Yesus menyertai hidup kami. Berterima kasih di hadapan Bapa. Syara bakar Allah. Nikmati anugerah. Nyatakan dengan sungguh di hadapan Tuhan. Oh, selamanya ku cintai tempatku, tempat kediaman-Mu Tuhan. Sampai selamanya, selamanya ku berdiri. Kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Setiap hati yang mengucap syukur, katakan di hadapan Tuhan. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu. Sangat baik Tuhan kami. Selamanya nikmati anugerah. Kasih-Mu tiada batas. Amin. Takkan. Ini pujian hati kami Tuhan. Sungguh kami kagum. Selamanya ku cintai, selamanya ku cintai. Kami nikmati Yesus. Syara barang-barang. Kediaman-Mu, glory bagi-Mu. Sangat baik. Amin. Yesus. Kasih. Takkan kau ku ingkari. Amin. Kasih-Mu selalu ada. Takkan pernah kau ku ingkari. Amin. Kasih-Mu selalu dengan cinta nyatakan. Takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh memuji, kami boleh meninggikan dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan untuk selama-lamanya lewat setiap pujian dan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan Engkau juga mengurapi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkannya, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Belajar Mengasihi Orang yang Mengecewakan. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 13 ayat 4-7 yang berkata demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan
mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu tahu hukum yang terutama yang Yesus ajarkan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kalau mengasihi Tuhan, saya yakin jawaban kita ya, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Saudara mau lebih mengasihi Tuhan Yesus? Amin? Ya. Tapi apakah kita bisa melakukan perintah berikutnya, mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Mungkin kita bilang ya tergantung orangnya. Kalau orangnya baik, saya bisa mengasihi dia. Tapi kalau orangnya mengecewakan, menyebalkan, menjengkelkan, tunggu dulu. Saya belum tentu bisa mengasihi dia. Tetapi apakah memang itu adalah ajaran atau teladan Tuhan? Saya rasa tidak. Karena Alkitab mencatat menjelang Yesus ditangkap, kemudian disalibkan, dan setelah itu bangkit bagi kita, dia mengadakan perjamuan malam terakhir, the Last Supper. Dan pada saat itu Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Pertanyaannya, kenapa Yesus yang cuci kaki murid-muridnya? Karena kebiasaan dahulu orang Yahudi, kalau mau masuk ke sebuah rumah, ruangan, biasanya ada budak atau hamba yang mencuci kaki setiap orang-orang yang masuk ke ruangan itu. Dan kalau tidak ada orang yang mencuci kaki, maka salah satu di antara mereka yang dianggap paling muda yang harus mengerjakannya. Kenapa setelah duduk di dalam baru dicuci kaki? Mestinya kan di luar, saudara. Jawabannya adalah karena ternyata murid-murid Yesus baru saja bertengkar tentang siapa yang paling besar, yang paling hebat, yang paling unggul di antara mereka. Sehingga tentu saja Petrus gak mau mencuci kaki Andreas. Lalu Yohanes yang merasa diri paling dekat dengan Yesus tidak mau mencuci kaki murid yang lain. Sehingga akhirnya Yesus sendiri yang memberikan teladan, mencuci kaki mereka semuanya. Saudara, dari sini kita belajar bahwa seringkali masalah relasi satu dengan yang lain, hubungan dengan orang-orang lain, itu terkendala karena sikap menganggap remeh, menganggap sepele orang lain, nggak mau kalah sama orang, sehingga kita tidak mungkin bisa melayani atau mengasihi mereka. Dan sikap nggak mau kalah ini selalu ada di mana-mana. Satu kali ada 2 orang anak sekolah, setelah mengikuti pelajaran geografi dari gurunya, bilang gini sama temannya, kamu tahu nggak tadi guru ngomong apa? Bahwa dekat Israel itu ada terusan Suez namanya. Oh ya, saya juga dengar. Emang kenapa? Tahu nggak terusan Suez siapa yang gali? Papa saya yang gali, katanya. Temennya nggak mau kalah. Oh, itu belum seberapa. Kamu tahu nggak? Tadi kan diajarkan di Israel itu ada laut, namanya Laut Mati. Kamu tahu Laut Mati siapa yang membunuhnya? Ayah saya yang membunuhnya, katanya. Lah ini saudara sekalian, orang yang nggak mau kalah. Kalau ngomong mau menangnya sendiri, dan akibatnya kalau kita nggak mau kalah, ingin memperebutkan siapa yang terbesar, siapa yang terhebat, ribut satu dengan yang lain. Yakobus 4 ayat 1 dan 2 berkata, "Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi." Kenapa orang bertengkar, berkelahi, saling bermusuhan, iri hati? Karena ada kepentingan-kepentingan diri yang tidak tercapai. Dan itu makin diperparah kalau melihat ada kepentingan orang lain yang justru tercapai. Adik kakak aja dalam satu keluarga kadang-kadang bisa berantem. Karena apa? Saling iri satu dengan yang lain. Memperebutkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
Nah kalau orang tuanya tidak bisa mengarahkan, sampai gede nih bisa ribut. Bahkan kalau udah kawin, nggak mau kalah. Adiknya beli motor baru, kakaknya beli motor baru. Padahal nggak terlalu ada kepentingan juga untuk motor itu. Adiknya beli mobil baru, kakaknya beli mobil baru. Dan di Instagram masing-masing mungkin menunjukkan liburan yang hebat. Mau keluar pulau, keluar negeri, makanan yang mewah yang mereka makan. Tujuannya apa? Karena ingin menunjukkan, ini loh keren saya, kamu kan kere, kamu kan gak bisa, nih saya lebih hebat. Ya berantem saudara-saudara. Jadi bagaimana supaya kita bisa memiliki hubungan yang sehat dalam keluarga dan dalam pergaulan. Yang pertama kita harus membuang kesombongan. Kalau para murid itu rendah hati, menganggap yang lain lebih utama, gak akan ribut-ribut. Masalah mencuci kaki itu masalah sederhana yang mereka bisa lakukan. Tapi gara-gara sombong, arogan, masalah menjadi muncul. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, Alkitab berkata demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kerukunan, keharmonisan akan terjadi kalau kita menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita. Saya percaya Allah menentang orang yang sombong, tapi orang yang rendah hati akan dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang rendah, engkau akan diangkat, dipromosikan, diberkati, dilindungi oleh Tuhan senantiasa. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Saudara-saudara, karena itu mari kita belajar menghargai, memiliki respect kepada orang lain, sehingga terjalinlah persahabatan yang sejati. Hidup kita bisa jadi berkat, kita bisa bersikap positif kepada orang yang ada di sekitar kita. Puluhan tahun yang lampau ada seorang penulis yang bernama Dale Carnegie membuat sebuah buku yang menjadi the best seller secara internasional, dan walaupun penulisnya sudah lama mati, ini ditulis terus atau dicetak terus dalam berbagai bahasa di dunia. Judul bukunya adalah How to Win Friends and Influence People. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Dalam buku itu dia menunjukkan ada 7 langkah sederhana bagaimana kita bisa menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Karena ternyata hubungan relasional yang baik itu menentukan keberhasilan dalam keluarga, dalam bisnis, dan dalam berbagai bidang kehidupan yang lain. Yang pertama dia berkata, kalau kita ingin memiliki banyak sahabat, disukai banyak orang, jangan suka mengkritik atau menjelekkan orang lain. Saudara kan gak seneng kalau ada orang yang suka jelek-jelekin kita. Nah, apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, kita harus perbuat kepada mereka. Yaitu hal yang baik, bukan hal yang buruk. Orang gak suka sama temannya yang suka bikin hoax, yang suka rasa diri paling hebat, paling benar, lalu kemudian menuding-nuding orang lain. Sebaliknya, mari kita belajar yang kedua, memberikan pujian dan apresiasi yang tulus. Coba temukan ada kelebihan apa, mungkin dari pasangan kita, dari keluarga kita, dari teman-teman kita. Berikan pujian, penghargaan yang tulus, dia akan merasa senang. Yang ketiga, jadi pendengar yang baik saat orang lain bercerita kepada saudara. Mendengarkan dengan seksama. Jangan cuma ingin didengar orang lain. Jangan kalau ngeluh kita ingin orang lain dengerin. Tapi mari kita juga menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, kita harus belajar menghargai orang lain. Buatlah orang lain merasa dirinya penting dan berharga. Saudara, salah satu yang dianjurkan adalah belajar mengingat nama orang. Karena kata yang paling indah bagi seseorang adalah namanya. Nah, ini nggak mudah, apalagi kalau umur udah banyak, kadang-kadang nama bininya aja bisa lupa, saudara sekalian. Nah, tetapi ini adalah sesuatu yang baik, yang harus kita kembangkan. Belajar mengingat nama orang lain. Yang kelima, jangan suka berdebat
atau berargumentasi panjang. Karena orang yang menang debat bisa kehilangan teman. Memelihara persahabatan jauh lebih penting daripada memenangkan argumentasi, apalagi yang berkepanjangan. Mungkin saudara bilang, gimana kalau saya nggak setuju dengan pandangan orang lain? Kan saya harus menyanggah dong. Saudara, kalau orang lain menyampaikan sesuatu dan kita tidak sepakat, kita yang keenam bisa menyampaikan pandangan kita dengan sopan. Tapi kita tetap harus menghargai pandangan orang lain. Jangan memaksakan, kamu yang salah, saya yang benar, ikuti perintah saya. Nah, ini yang menyebabkan konflik terjadi di dalam hubungan satu dengan yang lain. Dan yang ketujuh dari bukunya Dale Carnegie adalah, jika Anda salah, akuilah dan minta maaf. Jangan merasa diri yang paling benar dan terus menyalahkan orang lain. Saudara, orang yang susah mengaku kesalahan dan minta maaf, itu adalah orang yang tidak akan mengalami kebahagiaan dan relasi yang baik. Kita ini manusia, bisa salah, bisa alpa. Orang tua juga bisa salah sama anak. Dan apa salahnya kalau kita bilang, nak maaf ya, papa salah ya, tadi papa emosi. Maafin papa ya, lain kali papa akan lebih menahan diri. Saya yakin ketika ada pengakuan yang terbuka, permohonan maaf, orang justru akan respect kepada kita. Karena kita sadar kita manusia yang terbatas yang bisa menyatakan kekeliruan kita. Dasarnya apa? Rendah hati, menghargai orang lain, ada respect. Dan saya yakin kalau kita membuang kesombongan, keluarga kita, pergaulan kita akan jauh lebih baik. Jadi kalau ada yang lagi ribut-ribut, ayo kita turunkan ego, ngajak ngomong dulu. Ada yang bilang enggak pokoknya dalam hati mau, tapi kalau ngajak ngomong kan menang. Ngajak ngomong tihela, eleh, kalah. Jangan begitu saudara. Kita harus sadar, yang waras yang ngalah. Kita harus mempertahankan keharmonisan lebih daripada ego kita masing-masing. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana supaya kita belajar mengasihi orang yang mengecewakan bahkan mengesalkan kita. Yang kedua, kuncinya adalah kita harus menjaga hati. Menjaga hati supaya apa? Tidak gampang kecewa melihat kelemahan orang lain. Lihat Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Perhatikan ini baik-baik. Walaupun saudara benar, walaupun saudara baik hati kepada orang lain, akan selalu ada Yudas Iskariot dalam hidup saudara. Orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Tapi bila saudara terpancing marah, membalas kejahatan si Yudas Iskariot ini, maka kita sebetulnya sama aja seperti Yudas Iskariot itu. Jadi begini, orang bisa menabur yang jahat kepada kita. Kalau dia nabur jahat, dia akan nuai jahat. Tapi kalau kita terpancing, ketika dia menabur yang jahat, kita balas menabur jahat juga kepada dia. Bukankah kita sama-sama jahatnya? Lihat saudara, Tuhan Yesus itu kurang apa sih sama Yudas? Yudas itu nobody, gak ada orang yang tahu siapa dia. Direkrut jadi murid Yesus, jadi rasul. Namanya dicantumkan di dalam Alkitab. Sampai berabad-abad orang tahu nama Yudas Iskariot dari Alkitab. Lalu kemudian Tuhan mempercayakan kepada dia jabatan sebagai bendahara. Oh, ini jabatan prestisius. Bahkan dia diberi makan oleh Tuhan. Lihat waktu 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Yudas kan ikut makan juga saudara sekalian. Bahkan mungkin makannya paling banyak dari antara yang lain. Bahkan Yesus menyuruh para murid untuk memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Kan ada Yudas di sana. Berarti Yudas dipakai oleh Tuhan. Yudas juga bisa menyembuhkan orang, mengusir setan. Walaupun setannya bilang kurang ajar juga ya. Sesama setan mestinya jangan saling mengusir. Tapi otoritas nama Tuhan kan yang disegani oleh si iblis itu. Tapi ternyata apa balasannya Yudas kepada Yesus yang begitu baik? Menjual Yesus murah lagi. 30 keping perak.
Nah, kalau Yesus akhirnya memaki dia, wah mempermalukan dan menjahati Yudas, kan sama aja saudara. Kita lihat keunggulan karakter Kristus ketika justru dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, saya mau bilang begini, Yesus bukan hanya mengasihi, saya juga yakin Yesus selalu menyediakan pintu maaf dan pengampunan kalau Yudas mengaku dosa dan datang kepada Yesus. Karena temannya Yudas, Simon Petrus menyangkal, bukan cuma sekali loh saudara, 3 kali. Diampuni itu sama Tuhan. Simon, kamu mengasihi aku? Ya Tuhan. Oke, gembalakan domba-dombaku. Dipercayakan lagi pelayanan yang besar. Bahkan Simon Petrus yang berkhotbah pada hari Pentakosta dan 3.000 orang bertobat serta dibaptis. Seandainya Yudas datang minta ampun, diampuni sama Tuhan. Saya percaya Yudas tidak diampuni karena dia tidak pernah mengaku dosa. Dosa yang tidak pernah diakui adalah dosa yang tidak akan diampuni. Dan itulah dosa menghujat Roh Kudus, di mana kita tidak bisa lagi minta ampun karena hati kita sudah begitu keras dan tidak pernah bisa berkata, Tuhan ampuni saya. Kalau saudara nih ya, dalam ketidaktahuanmu mungkin dulu pernah bilang, apa itu orang bahasa roh penyembahan, lama-lama, sandal lawas, siki-siki raba-raba. Lalu saudara kemudian salah, aduh ini nyesel. Jangan bilang tapi percuma lah minta ampun sama Tuhan juga, saya udah menghujat Roh Kudus. Enggak saudara, selama engkau minta ampun dosa untuk kata-kata yang melecehkan Tuhan, firman-Nya, perkara-perkara rohani, saya yakin Tuhan akan mengampuni dosamu. Orang yang tidak pernah mau mengaku dosa, itulah orang yang mengeraskan hati dan dia yang menghujat Roh Kudus. Nah tapi ingat nih, dalam pergaulan saudara bisa baik, orang bisa jahatin kita. Bapak ibu mungkin ya, ada yang tidak punya anak, lalu mengangkat anak. Bahkan kemudian ada seperti keluarga yang membuat katakanlah panti asuhan, beberapa orang anak dia kumpulkan dalam rumahnya, dia kasih makan, dia sekolahkan, bahkan sampai jadi sarjana. Bisa nggak di antara anak-anak itu ada yang kemudian kurang ajar, jelek-jelekan kita, kelakuannya nggak benar, menyakitkan hati kita? Bisa. Ya kita nggak harap itu. Tapi 12 murid Yesus ada Yudasnya. Pada Yesus baik dan tidak pernah berdosa, apalagi kita yang ada dosa dan salahnya. Tetapi saudara, di sini Tuhan ingin agar kita menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan balas yang jahat dengan jahat. Kalau ada suami selingkuh, jangan istrinya bilang, emang cuma lu yang bisa selingkuh, gua juga bisa. Lalu dia selingkuh sama orang lain. Suaminya dosa, tapi istrinya juga dosa, saudara. Dan kalau nggak bertobat, masuk neraka orang berdosa. 2 buah kesalahan tidak pernah menghasilkan sebuah kebenaran. Kalau satu salah, yang satu tetap hidup lurus. Sehingga ketika suaminya bertobat, keluarga bisa dipulihkan. Lah satu ke kanan, satu ke kiri. Ketika salah satu mau balik, nggak bisa ada pemulihan. Betapa kita harus selalu menjaga hati untuk mau hidup di dalam kebenaran. Saudara, keadaan yang tidak nyaman dan terutama orang-orang yang menyebalkan, manusia sulit, itu sebetulnya adalah alat Tuhan untuk membentuk karakter kita. Seperti Yusuf, dijual sebagai budak ke Mesir, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan dalam penjara bertahun-tahun. Waduh, pengalaman sulit, keadaan tidak enak, menghadapi orang yang mengecewakan, menyakitkan, merugikan. Tapi ketika akhirnya dia diangkat menjadi raja muda di Mesir, saudara-saudaranya datang karena tidak tahu bahwa sekarang Yusuf sudah jadi raja muda. Yusuf mengampuni dan memberikan gandum yang terbaik di Mesir. Bahkan menyuruh mereka pindah ke Goshen, daerah yang tersubur di Mesir. Karena dalam Kejadian 50 ayat 20 dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah telah mengubahnya, mereka-rekakan yang baik.
Kalau kamu nggak pernah jual saya, maka saya tidak pernah bisa menyelamatkan kamu dari masa kelaparan ini. Ini semua rencana Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, jadi kalau ada orang di sekitar saudara, aduh, gemesin, makan hati, suka jelek-jelekin, gak tahu terima kasih. Jangan dipikir itu alat setan. Anggap itu sparring partner supaya kita berespon positif. Itu alat Tuhan supaya kita lebih rendah hati, lebih sabar, bisa lebih mengasihi. Saudara-saudara, karena itu jangan suka mempermasalahkan hal-hal kecil. Jangan terlalu banyak komplain, meributkan hal-hal yang sepele karena ada hal lain yang jauh lebih mulia. Satu kali ada suami istri lagi makan malam di sebuah restoran yang bagus sekali. Wah, kok keadaannya nyaman lah, ada live music pelan, lampu yang redup, makanan juga enak. Setelah selesai, istrinya bilang sama pelayan, "Mas, mana bilnya?" Saudara, bilnya datang, silakan Bu. Begitu dilihat, saudara sekalian, dia langsung ngomong, gimana ini? Saya kan coba pesan minuman ini satu, kenapa dihitungnya dua? Wah, kamu ini mau ngerugiin saya ya? Mau nyuri uang saya ya? Oh maaf Bu, maaf saya nggak sengaja, nanti saya lapor. Oh enggak lah, pasti kamu nggak beres nih. Sampai suaminya udah lama, nggak seberapa. Oh nggak bisa, kebenaran harus dinyatakan. Waduh saudara. Sampai akhirnya di mobil pun istrinya masih aja ngomel soal itu. Sampai suaminya bilang, aduh mam, ini kan bedanya cuma berapa? 25.000, paling banyak 50.000. Dan dia juga udah minta maaf kan. Kenapa kamu selalu mengungkit? Oh nggak bisa, ini pasti nggak bener nih restoran, lain kali jangan ke sana. Suaminya bilang, kamu tahu nggak, makan malam tadi itu sangat romantis, saya sangat menikmatinya. Tapi hancur semuanya gara-gara masalah uang 25.000 perak. Kamu tahu nggak, keharmonisan itu lebih mahal dari cuma 25.000. Saudara, mari kita selalu menjaga hati sehingga jangan membesar-besarkan hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu penting. Saya mau bilang bahwa orang-orang yang menyebalkan itu akan selalu ada di sekitar kita. Tapi ingat pepatah ini, anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Jangan diladeni, makin diladeni makin pusing. Ada orang bisa jelekin kita, bisa fitnah kita, padahal kita juga nggak tahu siapa orangnya. Kalau diladeni, kita yang rugi sendiri. Saudara ingat burung Raja Wali, burung yang sangat gagah, itu kadang-kadang diganggu oleh burung gagak, saudara. Burung gagak itu berani terbang ke sayapnya dan berusaha mematuk-matuki burung Raja Wali ini. Tapi Raja Wali nggak pernah meladeni. Kenapa? Dia pikir nggak level ini. Dia cuma angkat sayapnya, dia naik terbang tinggi. Dan akhirnya burung gagak nggak bisa ngejar. Kehabisan oksigen rupanya, dia kelepek-kelepek jatuh ke bawah. Kalau Raja Wali meladeni, buang waktu, nggak level. Saudara, saya mau bilang, ada banyak orang seperti burung gagak cuma kaok. Kita lawan, habis waktu kita. Fokus saja pada perkara yang lebih tinggi, lebih luhur, lebih mulia. Jangan habiskan waktu saudara untuk perkara yang sia-sia. Sebab kalau kita melakukan perkara yang luhur, tinggi dan mulia, engkau naik dalam standar yang lebih tinggi. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Orang-orang yang menjelekkan saudara akan menyingkir dengan sendirinya. Siapa yang percaya itu? Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa belajar mengasihi orang yang mengecewakan kita. Pertama tadi, kita harus membuang kesombongan, hargai orang lain. Yang kedua, kita harus menjaga hati. Jangan gampang kecewa sama orang. Karena selalu akan ada orang mirip Yudas yang gak tahu terima kasih. Tapi yang ketiga, kita harus melakukan hal yang baik. Walaupun orang melakukan hal yang buruk, kita harus tetap belajar melakukan hal yang baik. Yesus bisa kecewa enggak? Dia kan sudah mau disalib nih saudara. Murid-murid malah
nggak mikirin Yesus, malah berantem siapa yang terbesar di antara mereka. Nggak ada empati sama sekali. Tapi lihat Alkitab katakan apa? Yesus membuka jubahnya, mengambil air, mengambil lap, dan dia mencuci kaki murid-muridnya, memberikan teladan. Kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi pelayan dari semua orang yang lain. Orang yang rela melayani, itu adalah orang yang punya hati yang besar. Ciri kebesaran jiwa adalah rela melayani, rela jadi berkat bagi orang lain. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Walaupun ketika Yesus melakukan itu dia bisa disalahpahami. Salah satu orang yang paling suka disalahpahami itu Tuhan Yesus loh saudara. Waktu Yesus disalib dia teriak apa? Eli, Eli, lama sabatani. Orang bilang apa? Oh lihat, dia panggil Nabi Elia. Padahal bukan itu maksudnya. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disalahpahami kan sama orang. Bahkan ketika Yesus mencuci kaki dari Petrus, Petrus bilang, masa Tuhan yang mencuci kaki saya? Saya akan yang mesti mencuci kaki Tuhan. Tuhan ngomong apa di ayat 7 tadi? Apa yang aku lakukan kepada kamu sekarang, kamu tidak ngerti. Tapi nanti kelak kamu akan mengerti. Kadang-kadang saudara, kita ini agak tell me. Kita baru mengertinya belakangan. Padahal apa yang dilakukan oleh sahabat kita mungkin sesuatu yang baik untuk kita. Kita malah marah sama dia. Tapi lama-lama kita yang malu karena rupanya kita yang salah. Salah sangka, salah paham. Amsal 27 ayat 6 berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Teman sejati ketika lihat rekannya itu mau jatuh, dia akan teriakin, dia akan tarik tangannya. Kalau dia mau salah, dia bisa nasihati, bahkan bisa tegur. Tujuannya apa? Supaya temannya itu tidak terjerumus. Masalahnya, waktu ditegur temannya suka enggak? Kebanyakan enggak suka. Tapi saya mau katakan tetap lakukan kebaikan. Walaupun orang menganggap bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Karena satu kali Tuhan akan menyingkapkan hal itu kepadanya. Sebab dalam Matius 5 di khotbah di bukit Yesus bilang, kalau kamu cuma menyalami orang yang nyalamin kamu, saudaramu. Kalau kamu cuma berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu. Orang yang gak kenal Tuhan juga begitu. Tapi jadilah anak-anak Bapamu yang di sorga, yang memberikan hujan dan juga panas bagi orang baik, tapi juga bagi orang yang jahat. Sehingga hendaknya karaktermu makin sempurna, makin dewasa, sama seperti Bapamu yang di sorga juga adalah sempurna. Jadi konklusinya mari kita belajar menabur kebaikan selama kita hidup di dunia. Galatia 6 ayat 9 dan 10 sebagai ayat penutup. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Taburkan terus hal yang baik. Ibu Teresa dari Kalkuta pernah berkata, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, dan kebaikan dalam senyum Anda. Biar hidup kita selalu menjadi penabur kabar baik. Pertanyaan terakhir, kalau saya baik sama orang lain, tapi orang lain malah tetap gak berubah, sifatnya masih jelek sama saya, gimana? Saudara, kita lihat apa yang juga Bunda Teresa ungkapkan dalam tulisan di depan ini. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun berbaik hatilah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun berbuatlah jujur.
Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikanlah yang terbaik dari dirimu. Karena pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dengan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dengan mereka. Orang berbuat jahat, kita belajar menabur yang baik. Karena ini urusan kita dengan Tuhan. Kita mau karakter kita menjadi sama seperti Tuhan. Ini bukan urusan kita dengan orang lain. Orang boleh tetap negatif, dia tetap bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi biar kita selalu menjaga hati. Mari kita meninggalkan kesombongan dan sikap yang tidak baik. Dan terus menabur benih kebajikan. Karena dengan demikian, kita tidak sama seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kita akan sama seperti Yesus yang penuh kasih dan rela mengampuni kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita ini di dalam doa. Kita menaikkan syukur kepada Dia atas kebaikannya bagi kita. Bapa Surgawi, terima kasih karena ibadah ini Tuhan pimpin, Tuhan sertai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk setiap pujian yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan bagi kami. Engkau juga menerima persembahan kami. Biarlah semuanya menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, dengan memohon berkat-Mu turun atas setiap kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati, mari katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian, sampai berjumpa lagi.